Selamat datang di Suara Papua ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu yang sangat penting dan relevan bagi masa depan Papua kita tercinta. Transmigrasi besar-besaran ke Papua di era kepemimpinan Presiden baru menjadi sorotan banyak pihak. Meskipun niat dari program ini mungkin untuk pemerataan pembangunan, kita harus mempertimbangkan dampak yang lebih dalam terhadap penduduk asli Papua. Apakah ini akan mengancam identitas budaya, sumber daya, dan keberlangsungan hidup masyarakat asli kita? Mari kita telusuri lebih jauh, memahami dampaknya, dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi warisan dan hak-hak masyarakat Papua. Dampak transmigrasi besar-besaran ke Papua terhadap penduduk asli. Transmigrasi besar-besaran ke Papua di era baru kepemimpinan Presiden Indonesia dapat memiliki dampak signifikan terhadap penduduk asli Papua. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan potensi dampak tersebut. 1. Ancaman terhadap identitas budaya. Penggeseran budaya. Penduduk asli Papua memiliki budaya dan tradisi yang unik. Transmigrasi dapat menyebabkan penggantian budaya lokal dengan budaya pendatang, mengancam keberadaan dan identitas budaya masyarakat Papua. Bahasa dan tradisi. Dengan masuknya pendatang baru, penggunaan bahasa dan praktik tradisional dapat berkurang, yang berpotensi mengarah pada hilangnya warisan budaya. 2. Persaingan sumber daya. Akses terhadap sumber daya. Transmigrasi dapat meningkatkan persaingan untuk sumber daya alam, seperti tanah dan air, yang tradisional dimiliki oleh masyarakat asli. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi penduduk asli. Ketidakadilan ekonomi, pendatang baru mungkin mendapatkan prioritas dalam akses terhadap pekerjaan dan sumber daya, meninggalkan penduduk asli dalam kondisi yang lebih sulit. 3. Dampak sosial dan konflik. Ketegangan sosial, masuknya pendatang baru dapat menimbulkan ketegangan antara penduduk asli dan pendatang, yang dapat berujung pada konflik sosial. Marginalisasi, penduduk asli yang sudah menghadapi tantangan sosial dan ekonomi dapat semakin terpinggirkan dalam masyarakat yang semakin heterogen. 4. Kepunahan dan penurunan populasi. Risiko kepunahan, dalam skenario terburuk, jika tidak ada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak dan keberadaan masyarakat asli, ada kemungkinan terjadi kepunahan budaya dan bahkan fisik. Pergeseran demografi, dengan peningkatan jumlah pendatang, populasi penduduk asli dapat mengalami penurunan, baik akibat migrasi keluar maupun penurunan angka kelahiran. Transmigrasi besar-besaran ke Papua dapat membawa dampak yang merugikan bagi penduduk asli, termasuk ancaman terhadap identitas budaya, persaingan dalam akses sumber daya, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada pemindahan penduduk, tetapi juga pada perlindungan hak-hak dan keberadaan masyarakat asli Papua. Prioritas seharusnya diberikan pada pengembangan sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat berkembang tanpa kehilangan identitas dan warisan budaya mereka. Papua membutuhkan dokter dan guru, bukan transmigrasi manusia Jawa di Papua untuk menyingkirkan orang pribumi Papua dari atas tanahnya sendiri. Latar belakang. Papua, sebagai salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, sering menjadi fokus perhatian pemerintah dalam program transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang penduduk, dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan. Namun, ini sering menimbulkan berbagai tantangan dan kontroversi. Isu transmigrasi masif. 1. Dampak sosial dan budaya. Transmigrasi dapat mengubah struktur sosial di Papua. Pendatang baru seringkali berpotensi menggeser budaya lokal dan menciptakan ketegangan antara pendatang dan penduduk asli. Ada kekhawatiran bahwa transmigrasi masif dapat mengancam identitas budaya masyarakat Papua. 2. Tantangan ekonomi. Program transmigrasi seringkali tidak disertai dengan rencana yang matang terkait lapangan kerja dan infrastruktur. Hal ini dapat menyebabkan masalah ekonomi baru di daerah yang ditransmigrasikan. Tanpa dukungan yang memadai, pendatang baru mungkin mengalami kesulitan beradaptasi, dan ini dapat meningkatkan kemiskinan di wilayah tersebut. Kebutuhan akan guru dan dokter. 1. Pendidikan. Papua membutuhkan guru yang berkualitas untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Pendidikan yang baik akan membantu anak-anak Papua untuk lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan lebih banyak guru, diharapkan akan ada peningkatan dalam tingkat melek huruf dan prestasi akademik di daerah tersebut. 2. Kesehatan. Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan sangat penting untuk mendukung kesehatan masyarakat. Papua masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan, termasuk akses terhadap layanan medis. Dengan lebih banyak dokter,
layanan kesehatan di Papua dapat ditingkatkan, mengurangi angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai presiden baru, alih-alih fokus pada transmigrasi masif, lebih baik mempertimbangkan investasi dalam sumber daya manusia, seperti menyediakan guru dan dokter. Hal ini akan membawa dampak yang lebih positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua, membantu mereka untuk mengembangkan potensi lokal dan memperbaiki kualitas hidup tanpa mengabaikan budaya dan identitas mereka. Dengan pendekatan yang lebih berfokus pada pendidikan dan kesehatan, diharapkan Papua dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh orang Papua untuk mengantisipasi dampak transmigrasi dari Jawa ke Papua. 1. Penguatan identitas budaya. Pelestarian budaya, mendorong program-program untuk melestarikan bahasa, tradisi, dan seni budaya Papua. Pendidikan budaya, memasukkan materi lokal ke dalam kurikulum pendidikan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya identitas Papua. 2. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan kewarganegaraan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pelatihan dan pengembangan, mempersiapkan masyarakat dengan keterampilan yang relevan agar dapat bersaing di berbagai bidang. 3. Pengorganisasian komunitas. Pembentukan forum, membentuk organisasi atau forum masyarakat untuk mendiskusikan dan merumuskan strategi bersama dalam menghadapi perubahan. Kerjasama antar komunitas, membangun jaringan dengan komunitas lain untuk memperkuat posisi tawar masyarakat asli. 4. Advokasi dan kebijakan. Advokasi ke pemerintah, meminta perlindungan hukum dan kebijakan yang menguntungkan masyarakat asli, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Partisipasi dalam kebijakan, terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan regional untuk memastikan suara masyarakat terdengar. 5. Pemberdayaan ekonomi. Dukungan untuk usaha lokal, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, yang dikelola oleh masyarakat lokal. Pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan proyek berkelanjutan yang melibatkan masyarakat asli dalam pengelolaan sumber daya alam. 6. Kerjasama dengan LSM dan organisasi. Bermitra dengan LSM, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam pelestarian budaya dan hak-hak masyarakat. Program pemberdayaan, mengikuti program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, masyarakat Papua dapat lebih siap menghadapi dampak dari transmigrasi. Penguatan identitas budaya, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi akan membantu memastikan bahwa hak dan keberadaan masyarakat asli tetap terjaga di tengah arus perubahan. Negara Federal Solusi, kucing lebih diterima istana ketimbang orang kawasan timur Papua dan beberapa daerah lainnya. Oleh Deep Oe, Angelina Patiasina. Tulisan ini sebuah renungan. Upaya mengatasi ketimpangan atau disparitas kawasan barat dan timur seolah menemui jalan buntu. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dari periode ke periode justru tidak mengurangi ketimpangan. Sebab, laju perkembangan di kawasan barat semakin pesat, semakin kawasan meskipun mengalami perubahan tetapi hampir mustahil untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Sebagai contoh mutakhir, sesuai data Badan Pusat Statistik, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2024 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 57,04%, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,08%, Pulau Kalimantan sebesar 8,18%, Pulau Sulawesi sebesar 7,16%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,84%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,70%. Kinerja ekonomi melalui PDRB ini berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, di mana kelompok Papua dan Maluku, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara merupakan provinsi dengan angka penduduk miskin tertinggi di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2024. Dari 17 provinsi di kawasan timur, hanya 4 provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di bawah 10%, yakni Bali, 4%, Maluku Utara, 6,32%, Sulawesi Utara, 7,25%, dan Sulawesi Selatan, 8,06%. Sebanyak 13 provinsi lainnya berada dalam 15 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pertanyaan, sampai kapan situasi seperti ini? Gambaran lain,
APBN 2024 yang mengalir ke 17 provinsi di kawasan timur berkisar Rp345,65 triliun dari total transfer ke daerah tahun 2024 sebesar Rp857,6 triliun. Sebagian besar masih tetap menjadi bagian kawasan barat, terutama Pulau Jawa. Karena APBN untuk Jawa Barat, Rp121,93 triliun, Jawa Timur, Rp129,3 triliun, dan Jawa Tengah, Rp111,89 triliun saja sudah menyamai keseluruhan alokasi untuk 17 provinsi di kawasan timur. Di satu sisi, kekuatan APBD daerah kawasan timur tidak memiliki kemampuan untuk mendongkrak pembangunan karena APBD yang sangat minim. Sebagai gambaran, realisasi APBD provinsi tahun 2022 di Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara total berjumlah Rp75,1 triliun. Dalam periode yang sama, realisasi APBD DKI Jakarta mencapai Rp77,9 triliun. Jadi, APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 jauh lebih besar dari APBD 17 provinsi di kawasan timur. Di sudut yang berbeda, sumber daya alam dari kawasan timur justru dieksploitasi sedemikian rupa tanpa menyisakan kesejahteraan di kawasan timur. Padahal, kekayaan alam kawasan timur lebih dari cukup untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Tidak perlu bicara sumber migas dan mineral lain yang terkandung di kawasan timur. Dengan komoditas perikanan saja, sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk membiayai kawasan timur. Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 pernah mengungkapkan ada 7.000 kapal ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia dan negara mengalami kerugian sekitar Rp3.000 triliun. Sebagian besar kapal-kapal itu beroperasi di kawasan timur. Situasi yang dialami kawasan timur menunjukkan adanya pengkhianatan dalam pengelolaan negara karena adanya daerah tertentu yang mendominasi semua aspek bernegara, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Situasi ini menjadikan kawasan timur sebagai objek eksploitasi atas kekayaan alamnya. Belum selesai sumber mineral dan perikanan, kini Papua misalnya sudah mulai diolah sebagai objek dari program pangan. Haruskah seperti ini dalam mengelola negara? Mengapa kawasan timur seolah menjadi objek dan menjadi korban dalam mewujudkan kesejahteraan? Sementara kawasan ini dibiarkan bergelut dengan kemiskinan dan keterpurukan di atas kekayaan alamnya. Eksploitasi kawasan timur atas nama negara bukan saja melecehkan cita-cita luhur bernegara, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap keadilan sosial bagi kawasan timur. Dominasi satu wilayah terhadap wilayah lain telah melahirkan praktik ketidakadilan yang sistematis dan masif. Dengan situasi seperti ini, memberikan kesadaran baru kalau generasi pendahulu kawasan timur yang menginginkan negara Indonesia Timur dalam bentuk federal sebagai suatu kecerdasan dalam membaca tanda-tanda yang melampaui zamannya. Kekhawatiran generasi terdahulu secara perlahan menemui kenyataan. Kawasan timur dengan penduduk yang minoritas akan menjadi korban dari mayoritas yang bakal menguasai semua struktur bernegara yang pada gilirannya menguasai pengelolaan sumber daya alam. Hanya saja, stigma negatif yang terlanjur dilekatkan terhadap bentuk negara federal sebagai negara boneka Belanda yang digagas Van Mock seolah menjadi kartu mati bagi diskursus negara federal. Benarlah ungkapan lama kebohongan yang selalu diungkapkan akan menjadi kebenaran. Penolakan terhadap bentuk federal merupakan keberhasil dari kampanye negatif terhadap bentuk negara federal. Kalau ditelusuri jauh ke belakang, pelopor bentuk federal di Hindia Belanda bukan datang dari kawasan timur. Tetapi, ide itu justru dipelopori organisasi Budi Otomo yang pada awalnya menekankan nasionalisme Jawa. Para penggagas Budi Otomo menyadari bahaya bagi budaya dan identitas Jawa. Pada tahun 1917, Komite Nasionalisme Jawa, yang dibentuk RMS Soirio Koisoemo, Satiman dan Abdul Rahman menegaskan, Jawa mencakup seluruh penduduk asli Pulau Jawa, termasuk Sunda dan Madura. Abdul Rahman yang berasal dari Jawa Barat dalam sebuah brosur pada 1917 mengungkapkan, Budi Oetomo tidak ingin perpecahan, dia hanya ingin menjaga individualitas Jawa. Setiap orang mempunyai budayanya sendiri, yang ingin mereka lestarikan dan tidak dapat kita paksakan pada orang lain, betapapun kita menginginkannya. Di mana masyarakat Jawa mempunyai kepentingan yang sama dengan suku lain, maka dengan senang hati mereka akan bahu-membahu, namun untuk pertahanan dan pengembangan budaya sendiri dan harus mengandalkan kekuatan sendiri karena tidak bisa berharap tetangga akan memberi uluran tangan. Sebab, tetangga juga harus menjaga budayanya sendiri. Hindia bukan hanya satu negara, bukan satu bangsa dengan budaya yang sama.
Perdebatan mengenai federasi dan kesatuan sudah berlangsung lama, jauh sebelum Van Mook dituduh mendirikan negara boneka. Kalau ditelusuri sejak 1916 sampai pada diskusi reformasi tata pemerintahan yang dipelopori Volksraad tahun 1918, wacana federasi dan kesatuan sudah menjadi objek perdebatan. Di mana pihak yang pro kesatuan lebih kepada ketakutan kalau Belanda akan kehilangan kendali di Nusantara jika memilih bentuk federasi. Dalam brosur Hendrikus Collegen tahun 1918 berjudul Staatkundige Hervormingen in Nederlandse Indie, Collegen merupakan militer, politisi yang bertugas di Hindia Belanda selama 16 tahun. Di kemudian hari, dia menjadi PM Belanda. Dalam tulisannya di tahun 1918, menginginkan pembentukan provinsi-provinsi di berbagai pulau yang disertai dengan badan seperti Volksraad, parlemen. Seiring perjalanan waktu provinsi-provinsi itu akan menjadi negara mandiri yang berada dalam satu negara federasi yang memiliki otoritas pusat. Dalam sistem negara yang berkembang ke arah federalis, otoritas pusat ini akan mampu mempertahankan pentingnya moral sebagai penengah yang tidak berkepentingan antara konflik kepentingan ekonomi nasional yang semakin kuat antara masing-masing anggota federasi untuk waktu yang lama. Collegen memandang ada keuntungan bagi Hindia Belanda, Indonesia, dalam bentuk federal, antara lain, dalam konteks federatif perbedaan laju pembangunan di berbagai bidang dapat diperhitungkan dengan cara yang sehat. Selain itu, perkembangan alamiah Volksraad pusat, parlemen, dalam negara kesatuan tentu berarti bahwa jumlah penduduk terbanyak akan mendominasi penduduk lainnya, yaitu jumlah penduduk yang terbanyak di Pulau Jawa terhadap wilayah di luar Pulau Jawa. Sebab, penduduk Jawa akan menjadi mayoritas di Hindia Belanda, Indonesia. Sebaliknya, dengan bentuk federatif membuka kemungkinan bahwa pembangunan di masing-masing wilayah dapat berlangsung sepenuhnya secara independen dari pembangunan di wilayah lain. Diskursus federasi dan unitarian ini telah mewarnai tahun 1916 sampai Indonesia merdeka, sehingga menyederhanakan sebagai gagasan negara boneka Van Mook sebenarnya tertolak dengan sendirinya. Sebab, gagasan ini telah jauh ada sebelum era Van Mook. Pandangan Budi Otomo maupun Collegen muncul ketika Belanda masih kuat menancapkan kaki di Hindia Belanda, sehingga jauh lebih objektif ketimbang gagasan yang muncul setelah Indonesia merdeka. Meski dapat dipahami kalau gagasan negara kesatuan merupakan kebutuhan sejarah untuk menyatukan Indonesia. Tetapi, perkembangan mutakhir ketika federasi menjadi kebutuhan untuk membuka kesempatan dalam pencapaian kesejahteraan, tentu sangat bijak untuk menimbang bentuk federal. Sebab, hasil berbeda hanya dapat dicapai dengan cara berbeda. Kalau dibandingkan dengan situasi saat ini, kekhawatiran Collegen pada tahun 1918 itu menjadi kenyataan, karena Jawa bukan hanya menguasai aspek politik pemerintahan, yang dengan sendirinya akan mengontrol distribusi kekayaan sumber daya alam. Ketika aspek politik telah dikuasai secara mutlak, maka dengan sendirinya akan mendominasi semua aspek strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bukti tidak perlu jauh-jauh. Lihatlah struktur kabinet dari masa ke masa, termasuk masa Presiden Prabowo. Secara sarkastis, penulis menerima pesan kalau kucing lebih diterima istana ketimbang orang dari timur. Tentu ini ungkapan sarkastis betapa dominasi wilayah lain begitu kebablasan dalam mengelola negara ini. Minta maaf, biarkan kawasan timur ini dibangun orang timur sendiri, sehingga maju dan mundurnya kawasan ini menjadi tanggung jawab sendiri. Sebab, tidak elok orang kawasan timur meminta atau mengemis dalam negara yang juga didirikan para pendahulu dari kawasan timur. Kawasan timur tidak boleh menjadi sandungan atau kerikil yang menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045. Dengan kondisi saat ini, hampir mustahil kawasan timur ikut dalam merayakan Indonesia Emas 2045. Dengan postur kabinet baru ini, orang yang sangat optimis sekalipun tidak akan mudah percaya kalau gagasan besar Indonesia sentris diwujudkan oleh kabinet berwatak Jawa sentris. Dalam skala keluarga sekalipun tidak mungkin satu keluarga akan membangun keluarga lain. Apalagi dalam konteks bernegara. Partisipasi dan akses dalam mengelola negara merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kebersamaan sebagai sebuah negara. Orang kawasan timur tidak boleh dilatih untuk bersikap take for granted, untuk sekadar menikmati hasil kerja keras para figur-figur dari kawasan lain atas nama nasionalisme. Disepakati atau tidak, watak dasar nasionalis sesungguhnya adalah sikap egois dalam skala yang berbeda. Misalnya, dalam skala negara akan egois untuk negaranya sendiri. Tetapi, secara mendasar nasionalis menuntut sikap dasar yang egois dalam skala kecil maupun besar. Sebab, sangat ironis,
pemerintah terus-menerus mengembangkan program transmigrasi, yang juga bisa diartikan pemerintah secara sistematis mengirim penduduk untuk menguasai wilayah lain. Praktik negara yang benar, idealnya membangun SDM di setiap daerah, sehingga mampu membangun daerah sesuai dengan potensinya. Kalau penggagas Budi Otomo sejak awal sudah menyadari tidak ada yang akan mengulurkan tangan untuk Jawa, maka posisi yang sama harus menyadarkan kawasan Timur untuk tidak pernah percaya akan ada pihak lain yang mengulurkan tangan untuk membantu. Orang Timur harus membangun sendiri dirinya. Untuk bisa membangun dirinya tidak ada cara kecuali mengambil kembali kewenangan untuk mengurus diri sendiri dalam bentuk negara federal. Jangan khawatir kita tidak berpisah, tetapi izinkan kawasan Timur membangun dirinya. Hampir 79 tahun, kawasan Timur dikelola dari Jakarta, tetapi hasil yang dituai hanya kemiskinan dan ketertinggalan di atas kekayaan alamnya. Siapapun pihak yang menolak gagasan federal bagi kawasan Timur seolah menolak kesejahteraan bagi kawasan Timur. Waktu 79 tahun sudah lebih dari cukup untuk membuktikan adanya niat baik sebagai sesama anak bangsa. Tetapi, itu semua hanya impian belaka dalam slogan NKRI harga mati. Secara sederhana, kesatuan atau federal harus bisa memastikan tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa. Federasi tidak berarti disintegrasi, tetapi merupakan metode lain dalam mengelola negara ini. Sadar dan bangkitlah sebelum menjadi korban eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kesempatan ini, izinkan untuk mengutip pandangan Dr. Ben Emboy, seorang pejuang, Brigadir Jenderal, mantan Gubernur NTT, yang tentu tidak diragukan kecintaannya terhadap bangsa ini. Sikap Ben Emboy mengenai gagasan federal ini bisa disimak dalam buku memoarnya. Secara khusus Mendagri Soepardjo Rustam menitipkan pesan kepada Ben Emboy untuk meneliti alasan mendasar gagasan federal pada masa awal kemerdekaan. Hasil penelusuran Ben Emboy di Belanda, ternyata gagasan federal dimunculkan Ritsema van Eck yang pada tahun 1918 juga menjadi anggota Volksraad bersama dengan sejumlah orang pribumi. Ben Emboy mengungkapkan argumentasi federalisme pada awal masa kemerdekaan. Begitu juga setidaknya ada 5 argumentasi federalisme pada abad 21. Pertama, manajemen unitaristik, sentralistik, uniformistik telah gagal mendistribusikan kesejahteraan dan keadilan. Kedua, heterogenitas abad 21 dan berbagai variabel lain telah memicu konflik berlatar belakang diversitas dan partikularis lokal baru. Ketiga, sumber daya dalam segala bentuk tersebar cukup merata, semangat dan kesadaran persatuan cukup kuat. Keempat, tingkat ketergantungan antar daerah yang tinggi, sehingga naluri separatisme akan menyurut dengan syarat manajemen yang merata dan manusiawi. Kelima, otonomi khusus atau federalisme adalah opsi sebagai format yang cocok sebagai obat bagi penyakit konflik horizontal dan vertikal. Hanya saja, hasil temuan Ben Emboy ini tidak sempat didiskusikan dengan Soepardjo Rustam karena terlebih dahulu berpulang. Keingintahuan Soepardjo terhadap ide federal ini harus dipandang sebagai upaya mencari jalan keluar dari berbagai soal kebangsaan. Sebab, tingkat heterogenitas bangsa Indonesia yang sangat tinggi akan memakan korban dan pada gilirannya memicu ketidakpuasan. Pandangan-pandangan ini telah jauh dipikirkan para pemikir dan pelaku pada masa kolonial. Suka tidak suka, kekhawatiran itu perlahan menemui kenyataan, karena ketidakpuasan daerah, terutama di luar Pulau Jawa akan menjadi api dalam sekam. Indonesia akan tetap bertahan sebagai negara kesatuan, jika pengelola negara mampu memberikan kesejahteraan dan kenyamanan yang sama bagi semua anak bangsa. Tetapi, gejala dominasi satu wilayah terhadap wilayah lain, secara alamiah akan melahirkan perlawanan frontal atau perlawanan merangkak. Sebagai penutup, pandangan ini hanya sekadar hasil perenungan yang panjang. Sebab, sebagai pelaku yang pernah berada dalam sistem kekuasaan sangat memahami adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya negara yang pada gilirannya berdampak pada ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan. Sayangnya, praktik ketidakadilan ini dikemas dalam regulasi formalistik yang nyata-nyata merugikan daerah lain, baik karena karakter wilayah maupun karena sebab lain. Misalnya, wilayah kepulauan tapi diseragamkan dengan pendekatan kontinental. Belum lagi pergeseran pola makan akibat kebijakan seragam mengenai beras sebagai makanan pokok. Hal ini memicu persoalan baru terhadap kekhawatiran akan kekurangan beras, sehingga membutuhkan pembukaan lahan persawahan yang pada gilirannya memicu persoalan ketidakpuasan baru. Negara yang heterogenitas dikelola dengan cara yang seragam, meski ada upaya untuk menerapkan desentralisasi tetapi juga hanya pada tataran kebijakan pokok, karena secara teknis justru terjadi resentralisasi melalui beragam regulasi yang berada di bawah undang-undang.
Dalam menghadapi arus transmigrasi besar-besaran ke Papua, kita harus menyadari dan menghargai hak serta keberadaan masyarakat asli. Penting bagi pemerintah dan semua pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada pemindahan penduduk, tetapi juga pada perlindungan budaya, sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Mari kita bersatu untuk menjaga kekayaan budaya dan keanekaragaman yang ada di tanah Papua. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua, tanpa mengorbankan identitas dan hak-hak penduduk asli. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan ini. Suara Papua ID akan terus berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua.